Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlinda Wulansari, NIM 1710321026, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu meresum tentang dampak COVID-19 pada pangan dan gizi. Langsung saja, yang pertama yaitu COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan banyak pengaruh, salah satunya yaitu pada aktivitas ekonomi. Melihat jumlah yang terus bertambah dan pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya, sudah barang tentu pula bahwa hal ini akan sangat berpengaruh kepada kondisi masyarakat dan perekonomian negara pasca pandemi ini. Sektor real akan menjadi sektor pertama yang akan kena dampaknya akibat dari COVID-19 ini. Pemerintah tak punya kemampuan yang besar untuk menahan laju anjloknya ekonomi. Ketersediaan pangan selama pandemi, masalah ketersediaan pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok terjadi di berbagai daerah, utamanya sebagai dampak dari penerapan kebijakan penanganan COVID-19 berupa physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dampak pandemi pada sektor pertanian, papar Masyuri, meliputi berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, serta konsumsi produk pangan. Harga kebutuhan pangan pun menjadi tidak menentu, ada yang naik tapi ada juga yang turun. Akses dan kualitas konsumsi pangan mengalami penurunan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan krisis pangan dunia. New normal yang diiringi dengan menurunnya daya beli masyarakat kembali menjadi masalah baru, tatkala produksi yang telah sangat baik atau melimpah di sentra produksi tidak sampai ke pasar. Setelah bergulat dengan masalah kesehatan dan daya beli masyarakat, pasokan pangan menjadi isu sentral lainnya yang perlu penanganan sesegera mungkin. Pangan harus menjadi perhatian karena urusan ini merupakan kebutuhan paling dasar, selain sandang dan papan. Akses pangan terganggu di tengah pandemi COVID-19 ini. Disrupsi yang dihadapi petani akan kian kencang dan rantai pasok pangan akan mengalami gangguan yang serius yang pada gilirannya meningkatkan kepanikan sosial dan darurat pangan di tengah warga. Pemerintah patut menyusun langkah-langkah konkret untuk mencegah darurat pangan dan mempercepat pemutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Produktivitas SDM Pertanian. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP SDMP Kementerian Pertanian atau Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan, selama pandemi pihaknya telah melaksanakan program Bertani Onclude, yakni upaya BPP SDMP mengadakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Produksi pertanian tidak boleh berhenti meskipun saat ini dunia sedang dilanda pandemi. Pertanian harus berjalan supaya kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Untuk pemenuhan itu, peningkatan produksi menjadi sebuah kewajiban dalam menghadapi kehidupan normal atau new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.